Kinis-kinis, ketemu lagi dengan aku di channel Rebecca Natalia. Kali ini aku mau bahas tentang perasian lagi nih. Nah, kadang kalau moms yang baru melahirkan kayak gitu ragu kan, asinya ini kok sedikit, kemudian cukup nggak ya asi ini untuk gizi bayi aku nanti akan gendut nggak ya. Nah, di video ini aku mau kasih tahu tentang apa aja tanda-tanda asi kita cukup untuk bayi atau bayi kita cukup mendapat asi sehingga menjadi sehat. Nah, jangan khawatir, walaupun asinya itu baru keluar sedikit, nutrisinya itu pasti cukup untuk bayi kita. Aku udah mencari tahu dari referensi beberapa jurnal dan artikel ya, membagi informasi buat moms and dad sekalian bagaimana tanda bayi sudah cukup asi atau belum. Simak terus sampai habis ya. Nah, untuk mengawalinya, aku mau kasih tahu ciri-ciri atau tanda bayi yang kekurangan ASI nih, atau ASINya tidak mencukupi dari kebutuhan nutrisi si bayi. Yang pertama yaitu berat badan bayi tidak bertambah atau cenderung berkurang sebulan setelah dilahirkan. Nah, biasanya memang berat badan bayi itu berkurang sampai 10% dari saat lahir dalam jangka waktu 1 minggu. Tapi setelah 2 minggu biasanya bayinya bobotnya akan naik kalau misalnya nutrisinya cukup. Nah, tapi kalau misalnya berat badannya nggak bertambah atau malah cenderung berkurang, itu berarti bayi bisa kekurangan nutrisi atau asinya kurang mencukupi. Kemudian yang kedua itu mulut dan mata bayi terlihat cenderung lebih kering. Biasanya ini karena kurang cairan berarti ya. Selanjutnya popok bayi itu tidak sering diganti. Nah, biasanya itu 4-6 jam masih kering popoknya, berarti dia kurang asinya. Urin atau pipis bayi itu berwarna gelap atau kuning sampai kecoklatan, itu berarti ASI atau cairannya kurang. Selain pipisnya, juga buang air besarnya atau pupnya itu masih berwarna gelap setelah sekitar 2 minggu. Biasanya kalau bayinya itu cukup ASI, buang air besarnya tuh setelah 2 minggu kelahiran berubah menjadi kuning. Kemudian saat menyusui, bayi tidak terdengar bunyi menelan ASI seperti kalau kita minum air putih itu kan ada bunyi gelek-gelek atau he gitu. Nah, kalau nggak ada suaranya mungkin berarti bayi tidak mendapatkan ASI. Tanda kurang ASI lagi, bayi rewel meski setelah menyusu. Berarti ini bisa aja tanda dia itu masih lapar atau tidak mendapat cukup ASI ya. Dengan lihat tandanya masih cari sumber makanan seperti menggeleng-geleng gini ya. Harus diperhatikan ya, dia tidak ada sakit ataupun ada kelainan. Nah, kalau dia rewel atau tidak tenang tidurnya setelah menyusu dan seperti masih mencari sumber makanan, berarti dia masih lapar. Yang terakhir yaitu payudara. Biasanya kalau terisi ASI itu kan lebih mengeras ya. Nah, setelah menyusu kok tidak melunak gitu, payudaranya masih kencang, berarti ASINya belum keluar atau belum diminum si bayi secara optimal. Bayi cukup ASI itu tanda atau ciri-cirinya seperti ini ya. Ini enggak semuanya, tetapi sebagian besar gitu. Yang pertama, lawannya tadi berat badan bayinya itu bertambah setengah kilo sampai 1 kilogram per bulan. Memang kalau seminggu awal kelahiran itu kan pasti berkurang sekitar 10%, misalnya dari 3 kilo nih kayak bayiku, seminggu kemudian pasti beratnya turun 2,7, tapi setelah itu 2 minggu kemudian langsung naik. Nah, kalau ada kenaikan signifikan begini berarti ASI kita mencukupi nutrisi si bayinya. Kemudian kita juga harus mengamati bayi nih saat menyusu, apakah dagunya naik turun, ada gerakan ritmik seperti menelan gitu. Kalau ada, berarti bayi itu menelan ASI kita. Terdengar bunyi seperti bayi sedang minum ya, seperti bunyi glek-glek atau nah gitu. Kalau dagunya gerak dan juga ada bunyinya, berarti dia menelan ASI. Selanjutnya, bayi itu pipisnya sering, minimal
diganti popok kalau udah basah itu biasanya 6 kali sehari. Itu berarti konsumsi ASINya cukup. Nah, selain bayi pipis sering, kita harus melihat warna air kencingnya itu berwarna bening ataupun kuning muda, berarti ASINya mencukupi dikonsumsi karena keluarnya nanti bisa jernih. Selanjutnya untuk buang air besarnya nih, nah pupnya ini juga harus minimal sehari sekali. Berarti dia konsumsi ASINya itu cukup karena yang keluarnya juga ada. Seminggu awal kelahiran itu buang air besarnya warnanya gelap seperti kehijauan atau kehitaman, tapi itu masih normal kalau dalam seminggu. Kalau setelah 2 minggu karena dia konsumsi ASI, fesesnya itu berwarna cerah, lebih kuning terang ataupun orange, berarti dia itu cukup konsumsi ASINya, nggak perlu khawatir kalau ASINya kurang bagi bayi. Kalau misalnya dia dalam 3 hari itu belum pup, nah bisa dikasih pijat bayi seperti di video ini. Dicari ya di video aku untuk merangsang bayi ingin buang air besar. Selanjutnya, agar tidak ragu ASI mencukupi atau tidak, moms juga harus rutin untuk menyusui bayi ya. Dari awal kelahiran itu biasanya 2-3 jam sekali. Makin sering kita mencoba menyusui bayi, pasti kebutuhan ASINya juga terpenuhi sehingga bayi kita sehat. Nah, kemudian tandanya ASI mencukupi kebutuhan bayi itu berarti ASI yang ada di payudara kita akan berkurang signifikan, yaitu dengan kita merasakan payudaranya itu kalau lagi keisi ASI kan lebih mengeras, lebih kencang gitu. Nah, kalau misalnya setelah menyusui payudaranya itu terasa lembut melunak, berarti ASINya udah keluar. Hingga payudaranya isinya kosong, berarti bayinya meminum ASI secara optimal. Kemudian ciri atau tanda selanjutnya, bayi itu lebih tenang ataupun tertidur pulas setelah meminum ASI. Itu artinya bayi kenyang. Nah, kecuali nih kalau ada sakit perut, ruam popok, itu beda lagi ya. Kita harus cek apakah dia rewelnya karena kurangnya ASI masih lapar ataupun ada kelainan. Juga perhatikan posisi mulut bayi. Kalau posisi mulut bayi itu perlekatan di putingnya baik, bayi dapat menyedot ASI dengan benar sehingga nanti ASINya akan terminum optimal oleh bayi. Dan juga perhatikan rongga mulut bayi, misalnya lidahnya itu perlekatannya normal atau ada kelainan. Contoh kelainan seperti ini, kalau ada kelainan seperti itu segera dibawa ke dokter karena bisa saja kelainan ini membuat bayi sulit untuk menyusu sehingga ASINya tidak terkonsumsi dengan optimal. Kemudian cek juga payudara saat menyusu dengan menekan payudara yang sedang disusui dengan searah lurus gitu, serut gitu. Aliran semburannya itu lebih banter atau cepat atau enggak. Kalau kerasanya lebih cepat, kayak gitu, nah berarti ASINya itu keluar dengan baik. Dan cara ini bisa dipakai saat bayi itu tertidur, saat lagi menyusu dan ingin membangunkannya. Nah, kita tekan untuk lihat semburannya. Kalau misalnya tidak ada rasa semburannya lebih cepat saat ditekan, berarti ASINya keluar sedikit. Aku juga ada tips loh di video yang ini. Kalian bisa cari di video aku tips untuk membuat ASI melimpah. Kemudian kita lihat setelah meminum ASI di sekitar mulut bayi atau tepi bibir bayi apakah ada bekas-bekas cairan ASINya. Kalau ada berarti bayinya minum cukup banyak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi sumber informasi atau referensi moms and dad agar kalian tidak ragu untuk menggunakan ASI karena lebih bagus pastinya daripada susu formula. Walaupun ASINya pertama sedikit nggak apa-apa, makin sering disusui ASI kita juga memproduksinya akan lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dari menyusu si bayi. Yang suka video ini bisa klik like, kemudian bisa kasih komentar untuk ide konten selanjutnya ataupun saran yang baik. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini, bantu ya agar channel ini berkembang
Dan juga kalian gak ketinggalan nonton video menarik lainnya. Goodbye, see you di video selanjutnya.